Nah, baik. Jadi yang minggu lalu kita sudah sampai mencari distribusi ya anak-anak dari suatu statistik terurut. Di mana saya ulang sedikit bahwa statistik terurut ini merupakan aplikasinya menjadi hal yang penting ya anak-anak terutama dalam finance begitu ya, yaitu mencari resiko yang paling besar ya. Dan kemudian juga seperti kita ketahui bahwa statistik terurut itu contohnya adalah seperti minimum, maksimum ya, kemudian kuartil ke-1, kuartil kedua ya atau median dan juga kuartil ketiga ya. Nah, bahkan kalau kita masuk ke ranah yang lebih rinci yaitu persentil misalnya ya, persentil 90, persentil 95. Nah, itu adalah statistik-statistik yang banyak ya manfaatnya dan dijadikan sebagai ukuran pemusatan. Maksudnya bagaimana Bu? Bisa juga dia dijadikan suatu estimator atau penaksir dari ukuran pemusatan yang akan kita cari begitu. Nah, karena begitu pentingnya statistik terurut ini pada teori peluang sebetulnya sudah dibahas tentang ordered ya statistik atau statistik terurut dan beberapa fungsi-fungsinya. Nah, jadi di sini semacam memang kita hanya mereview bahwa kasus yang pada TP itu kita perluas. Jadi artinya kalau yang dahulu kita hanya punya 2 peubah acak, misalnya X dan Y atau X1 dan X2. Nah, sekarang statistik ini statistik terurut ini kita cari berdasarkan peubah acak yang banyaknya itu adalah N. Nah, sehingga bermula kemarin itu kita bahas dari suatu fungsi peubah acak gabungan begitu ya, yang seperti di sini Ibu cantumkan dengan fungsi G, yaitu G Y1, Y2 sampai Yn, yang bentuknya adalah tidak lain bentuk faktorial ya dari banyaknya peubah acak tersebut. Nah, maka di sini kita akan bisa menurunkan begitu ya fungsi peluang marginal atau peluang masing-masing dari statistik yang sudah terurut. Nah, memang yang perlu diberikan catatan pada bagian ini hanya masalah penulisan ya anak-anak. Jadi artinya bahwa di sini kami membedakan bahwa peubah acak yang belum terurut itu kami tuliskan sebagai X1, X2, Xn. Nah, ketika sudah terurut ya, itu sebetulnya ada 2 alternatif anak-anak. Bisa dituliskan, kalau kami di sini menuliskan supaya beda saja gitu ya. Artinya Y1, Y2, Yn. Nah, ini menunjukkan bahwa si data X1 sampai Xn itu udah diurutkan. Nah, padahal ya sebetulnya kita juga sudah pernah membahas itu anak-anak dalam yang mungkin di Andat ya, bahwa kita membedakan indeks antara yang sudah terurut dan belum terurut. Nah, kalau sudah terurut itu bisa menggunakan tanda kurung ya di indeksnya. Jadi kalau misalnya saya menuliskan X dalam kurung 1, X dalam kurung 2, begitu ya, kemudian titik-titik X dalam kurung N. Nah, ini menyatakan bahwa si X1 sampai Xn itu sudah terurut gitu ya, menjadi X yang paling X urutan ke-1, X urutan kedua, dan X urutan ke N. Nah, untuk mempermudah saja supaya tidak tertukar, ya di sini kita bentuk Y saja. Jadi nanti kalau kalian melihat literatur lain dalam bentuk yang lain, itu jangan bingung ya. Yang terpenting di sini saya menyebutkan bahwa saya membedakan simbol antara X dan Y ini. Nah, sehingga Anda bisa lihat dalam fungsi gabungannya itu udah terurut ya, bahwa di sini Anda perhatikan ya, A dan B itu adalah batas bawah dan batas atas, maka di antaranya itu ada Y1, ada Y2 sampai dengan Yn begitu. Nah, dari fungsi peluang gabungannya ya, yang barangkali di sini sebentar Ibu naik sedikit. Nah,
dicontohkan pada fungsi G ini, ya, yaitu dia adalah N faktorial dari FY1, FY2 sampai FYN. Nah, kita bisa mencari di sini yang namanya fungsi peluang marginal. Ya, di mana fungsi peluang marginal itu diapain, Bu? Secara prakteknya dalam buku literatur diturunkan anak-anak ya. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan fungsi marginal dari fungsi gabungannya, maka itu biasanya kita integralkan terhadap lawannya. Jadi dengan kata lain kalau saya GY1, nah ini saya integralkan terhadap YY yang lainnya, begitu. Nah, proses penurunannya itu tentu saja mungkin bisa kalian baca detil di dalam buku karena toh ini juga sudah diajarkan pada yang lalu. Nah, ini ibaratnya ringkasannya. Maka fungsi kepadatan peluang dari suatu statistik terurut ya atau marginalnya ini karena 1/1 itu adalah semacam kemarin saya ingatkan lagi kombinasinya karena kita mau mencari terurut kesekian dari N buah dikalikan fungsi kepadatan peluangnya lalu dikalikan fungsi distribusi berpangkat K kurang 1 dan dikalikan fungsi survivalnya atau dalam hal ini 1 dikurangi FYK dipangkatkan sisanya yaitu N pangkat K. Pokoknya kalau mau diingat-ingat pangkatnya itu kalau dijumlahkan begitu ya N kurangi K terus ditambah K kurang 1 gitu ya. Nah, ini akan menjadi N kurang 1 begitu ya. Nah, satunya di mana? Ya dipakai di di fungsi peluangnya berpangkat 1. Jadi intinya kalau kita jumlahin tuh semua fungsi yang 3 suku itu akan menjadi N juga begitu ya. Nah, itu ya. Jadi di sini semacam memang kita bisa mengingat tapi juga ada logikanya. Nah, kemarin kan kita ngasih contohnya botol parfum ya. Anak-anak di mana di sini botol parfum itu berdistribusi uniform. Nah, di sini diminta anak-anak mencari distribusi dari statistik terurut. Di sini kemarin itu minimumnya ya, minimum dan maksimum, maaf, maksimumnya. Ya, atau dengan kata lain, kalau kemarin saya review sedikit ini berkaitan dengan 10 botol parfum, ya. Anak-anak maaf intermezzo ada satu orang minta di-add. Udah masuk ke grup WA belum ya? Sebentar ya. Maaf kalau ada rekan kalian belum masuk, mohon di ini ya dibantu ya. Karena kalau udah ngajar ibunya fokus ngajar, anak-anak nggak kelihatan ya kalau yang belum masuk gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang ini tadi ibu cek ininya belum ada notifikasi ya. Ya, baik ibu lanjutkan dulu ya. Nah, jadi di sini kemarin kita mencoba kalau kita punya 10 botol parfum, artinya kita punya X1 sampai X10. Nah, lalu mau kita urutkan X1 sampai X10 itu menjadi Y1 sampai Y10, begitu ya. Nah, Y1 itu tergantung kasusnya tadi ya, karena ini pengisian kesalahan ya, pengisian pada botol parfum. Jadi Y1 itu bisa menyatakan minimum volumenya dan Y10 menyatakan maksimum dari volumenya. Nah, maka dengan cara langsung kita bisa membentuk statistik fungsi dari statistik Y10 seperti tertera kemarin. Nah, ini adalah contoh kasus kalau distribusinya diketahui ya anak-anak, yaitu di sini adalah uniform dengan batas yang tertentu diberikan pada soal begitu. Nah, di sini Ibu harap kalian bisa mencoba-coba gitu ya
misalnya mencari Y1 atau mencari yang agak tengah-tengah misalnya Y5 ya, atau yang mencari maksimum Y10 begitu ya. Nah, itu jadi statistik terurut yang diberikan contoh. Nah, kemarin Ibu bilang pada kalian bagaimana kalau misalnya bentuknya itu yang lain. Nah, maka di sini Ibu akan tambahkan sebelum Ibu masuk ke materi yang baru ya tentang kekonsistenan dan distribusi limit ya. Jadi sebetulnya nanti statistik terurut ini akan dipakai sebetulnya sifatnya. Jadi kalau misalnya cuma nguji apa ya distribusinya, nah itu semacam kayak sambil jalan lah anak-anak ya. Jadi intinya itu nanti lebih ke apa distribusi limitnya. Jadi sebetulnya hanya pemanfaatannya saja. Nah, namun dari evaluasi 2 tahun lalu banyak yang anak-anak agak terlewat gitu statistik terurutnya gimana, Bu? Nah, jadi di sini Ibu akan perjelas ya. Maaf, sudah terlihat satu orang barangkali? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini ini Ibu tambahkan ya berdasarkan dari buku Wakerly ya sebagai pelengkap, tapi kalian sebetulnya bisa baca di Hock and Crick gitu ya sebagai teori utamanya begitu. Nah, di sini Ibu tambahkan ya satu bentuk yang lain begitu, yaitu contoh ya salah satu contoh dari buku Wakerly di bab 6 titik ini berapa? 16 ya, 16. Jadi kalau dilihat tuh order statistik itu ada di bab 6.7 begitu. Nah, di sini ada suatu komponen elektronik begitu ya, dengan panjang usia atau lama dia masih berfungsi itu disebut dengan variabel Y-nya. Nah, ini yang masih sederhana dulu ya, anak-anak. Nah, kemudian di sini kita diketahui fungsi peluangnya disimbolkan dengan F kecilnya begitu. Nah, ini tentu saja ada satuannya yaitu jam begitu ya. Nah, kemudian di sini Anda perhatikan terdapat di sini dua komponen gitu. Jadi kalau kita lihat di sini peubah acaknya masih sederhana gitu anak-anak ya, masih sebut Y1 dan Y2 begitu. Nah, Y1, Y2 ini tentu saja kalau Ibu pernah bilang di contoh yang di catatan Ibu, itu kan kalau masih Y1, Y2 mah gampang ya anak-anak ngurutinnya gitu. Kalau cuma hanya ada 2 begitu ya. Nah, tapi memang di sini Anda perhatikan selalu harus ada kalimat tambahan bahwa dia saling bebas. Karena kalau tidak saling bebas atau saling berhubungan, nah nggak mudah kita membentuk ibaratnya fungsi marginalnya begitu ya, atau fungsi masing-masing statistik terurutnya. Jadi memang selalu nanti bahwa dia saling bebas atau misalnya dia berdistribusi identik itu ngikut-ngikut ya anak-anak kemana-mana dan biasanya kita asumsikan. Nah, kemudian ini mau disusun begitu ya dalam satu sistem secara series. Anda tahulah kalau series ya dulu di fisika, artinya kalau series itu kan kita ngerjainnya bertahap. Yang ke satu dulu, baru yang kedua. Nggak bisa kita langsung loncat seperti paralel. Nah, maka di sini didefinisikan gitu ya, satu peubah acak yang baru yang mungkin di sini dianggap sebagai yang statistik terurut tadi kalau dia dibalik. Jadi anak-anak jangan terkecoh ya. Ibu kan tadi menyimbolkan X yang terurutnya Y. Di sini mah dibalik. Y menjadi X gitu. Nah, Anda jangan bingung itu. Jadi artinya bahwa huruf apa aja juga bisa kepakai. Yang terpenting Anda paham mana yang peubah acaknya, mana yang terurutnya, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, begitu ya. Nah, karena di sini kita melihat X ini didefinisikan sebagai suatu statistik terurut, yaitu minimum dari Y1, Y2. Nah, di sini ditegaskan lagi Y1 dan Y2 itu adalah peubah acak yang saling bebas.
terus dikasih tahu tuh peubah acaknya di atasnya ya, fungsi peluangnya. Nah, maka dari fungsi peluang yang di atas, kalau kita mau mencari fungsi marginalnya, artinya kita bisa mencari juga fungsi distribusinya. Jadi intinya apa? Kalau kita punya fungsi peluang, nanti yang diperlukan adalah siapkan saja dulu, yaitu fungsi distribusinya dan fungsi ya kesintasannya kan nggak sulit ya, anak-anak tinggal 1 dikurangi F besarnya. Nah, jadi Anda perhatikan di sini juga dicari dulu F besarnya. Nah, F besar itu apa gitu ya? Nah, di sini kan yang Anda perlu satu keterampilan begitu ya. Gimana caranya? Ya harus diintegralkan gitu ya. Jadi artinya kalau pakai cara panjang nih, Ibu sampaikan dulu pakai cara panjang. Apakah kalian familiar tidak dengan bentuk FY di atas? Kira-kira distribusinya apa? Ada yang bisa menyebutkan barangkali? Eksponen. Good, eksponen. Parameternya berapa kira-kira? Parameternya, lambdanya. Kan biasanya eksponen lambda gitu misalnya ya. Berapa parameternya? Halo. Lanjut. Betul, eksponen. Berapa parameternya? Ayo. 1/100 ya? Iya, 1/100. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengingat nih ya, pakai cara simpel gitu ya, bahwa FY ini bentuknya istimewa Bu, familiar gitu ya bagi saya, yaitu dia berdistribusi eksponensial. Nah, biasanya boleh langsung aja tulis FY 1 kurangi E pangkat min Y per 100. Fungsi survivalnya apa? Langsung dengan mudah. Biasanya kalau Ibu distribusi eksponensial langsung ingatnya survivalnya biasanya. Karena gampang, yaitu tinggal E pangkat min Y per 100 gitu ya, baru nanti fungsi-fungsi yang lainnya ngikuti. Nah, itu cara pendek artinya dengan kita mengingat, oh ini khusus ini distribusinya. Lah kalau nggak khusus gimana Bu? Ya terpaksa ya, bahwa untuk mendapatkan FY pada baris ketiga yang disolusi itu Anda harus mengintegralkan. Ya integral dari si FY DY. Ya, jadi Anda integralkan. Jadi nanti saya berharap Anda mencoba ya, bagaimana betul nggak nih dapat F besarnya itu adalah seperti itu. Jadi kalau ditulis di sini begitu ya, Ibu tambahkan. Jadi nanti untuk mendapatkan FY-nya, nah ini bisa Anda integralkan dari fungsi peluangnya. Nah, kayak begitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan 1 dikurangi E pangkat min Y per 100 dengan Y-nya ya lebih dari 0 karena ini kan lama waktu begitu ya. Nah, maka Anda perhatikan di sini ya, bagaimana di sini fungsi si statistik terurut dalam arti G1 Y1 lah kalau Ibu sebutkan seperti itu lebih lengkapnya ya. Jadi artinya kita mencari distribusi dari statistik terurut, Anda perhatikan bahwa di sini kita masukin ini anak-anak ya. Kita masukin. Nah, coba bisa pakai rumus yang yang tadi pada Word yang Ibu sampaikan, yaitu apa? Ada yang N faktorial dibagi K kurang 1 faktorial dikali N kurang K faktorial dikalikan F kecil dikalikan F besar dikalikan 1 kurangi F besar. Waduh, panjang ya anak-anak. Nah, nanti kalian perhatiin, betul nggak ya bentuknya jadi sesingkat itu? Nah, ini dia sudah melalui proses mensubstitusi ya ke rumusannya begitu. Karena kan di sini Anda cuma punya 2. Jadi nanti N-nya adalah 2, K-nya adalah mau nyari statistik terurut ke berapa? Ya ke 1. Jadi Anda tinggal substitusikan, nah bentuknya cukup sederhana seperti yang tertera pada bagian ini.
Nah, karena nanti kalau Anda sudah mendapatkan baris yang saya contreng ya, jadi artinya nanti Anda dapat bagian yang ini ya, dari cara yang panjang, yang dari Word saya. Nah, lalu nanti N-nya ini adalah 2 gitu, 1 kurangi FY ini adalah fungsi survivalnya, yaitu E pangkat min Y per 10. Nah, kemudian N kurang 1 berapa Nana? 2 kurang 1 ya. Jadi kan dia berpangkat 1, begitu ya. Dan yang terakhir fungsi FY-nya. FY-nya jelas berpangkat 1, begitu ya. Nah, Anda sederhanakan ya, mana yang bisa dicoret, mana yang bisa Anda eksekusi, begitu. Nah, ternyata Anda perhatikan apa yang menarik. Bentuk fungsi, ya. Bentuk fungsi ini, kemana ini? Nah, bentuk fungsi ini, lihat, perhatikan, dia bentuknya pun istimewa. Hasil terakhirnya itu, yaitu 1/50 E pangkat min Y per 50. Nah, apakah itu? Nah, kembali tadi saya mengorek sedikit yang di atas. Nah, maka ternyata statistik minimum untuk si peubah acak X tadi, begitu ya, itu adalah tidak lain juga berdistribusi eksponensial. Ya, namun kalau yang kita lihat yang menarik adalah parameternya berbeda. Gitu. Jadi kalau ibunya tadi sebut 1/100 begitu ya. Nah, maka statistik minimumnya itu ternyata 1/50-nya. Jadi beda begitu ya si besarannya gitu. Nah, itu menariknya ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, di contoh berikutnya juga ada mencari statistik maksimum. Kalau boleh dituliskan di sini kita dimisalkan dulu, X itu adalah maksimum dari Y1, Y2. Nah, maka dengan baris yang sama, begitu ya, dengan nanti ini Anda dapat tadi ya, memasukkan K-nya sama dengan 2, K yang ada pada rumus saya, K-nya sama dengan 2. Nah, ternyata hasilnya masih bentuknya mirip, tapi ada perbedaan di fungsi survival. Kalau di sini fungsi distribusinya. Jadi tolong dicoba ya, betul nggak nih dapat yang warna merah Ibu contreng itu gitu dari memasukkan rumus. Ya, N-nya 2, K-nya tadi kalau yang minimum Anda cari K-nya 1, kalau yang maksimum Anda cari di sini K-nya sama dengan 2. Ya. Nah, ternyata hasilnya sesudah kita peroleh ya, hasilnya masih ada anaknya ya, ini anak-anak ya, 1/50 E pangkat min Y per 100 dikurangi E pangkat min Y per 50. Jadi ada selisih menyelisihkan ya antara yang bentuk eksponen Y pangkat min per 100 dengan Y per 50 begitu ya. Nah, tetapi kesimpulannya apa? Nah, apakah dia bentuknya eksponensial lagi kalau pengurangan kayak begini? Gitu ya. Nah, ternyata bentuk yang agak panjang pengurangan dari eksponensial belum tentu di sini dia berdistribusi eksponensial. Jadi kesimpulannya, statistik minimumnya bisa jadi masih mempertahankan dia berdistribusi eksponensial. Nah, ternyata statistik maksimumnya tidak. Dari mana? Ya dengan cara melihat fungsi salah satu fungsi ya, dalam hal ini adalah fungsi peluangnya begitu. Nah, ini contoh lain. Jadi kemarin kan kita sudah ya, kalau uniform lagi enggak gitu bentuknya kan gitu ya, penasaran. Kemarin Ibu nggak nyampe ke sana sih gitu. Nah, kalau di sini ternyata dari induknya distribusi eksponensial, peubah acak eksponensial, belum tentu begitu ya. Semua statistik terurutnya itu berdistribusi eksponensial lagi. Gitu ya. Jadi tergantung dari penurunan si fungsi marginalnya atau fungsi statistik terurutnya yang tadi ya, GK dalam kurung YK-nya begitu. Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Jadi pada umumnya anak-anak ya, kenapa waktu itu saya sih sama Bu Lia menuker gitu, ditukar aja gitu posisinya.
Karena menurut kami lebih mudah menghafalkan seperti yang kami sampaikan di buku di draft buku tadi. Kenapa? Karena kami memindahkan ya, kami memindahkan ini nih anak-anak. Nah, gitu ya. FYK ini di depan aja. Kenapa? Karena suka kebanyakan nih pengalaman kami, anak-anak ketinggalan si FYK-nya itu gitu. Jadi biasanya kami taruh dulu aja sesudah yang kombinasi ini. Jadi kami taruh dulu di sini ya, menunjukkan bahwa fungsi peluang yang awal itu tetap kami pakai gitu, yaitu dia berpangkat 1 ya. Jadi ini kalau nggak ada pangkatnya ini sebetulnya berpangkat 1 begitu ya. Nah, baru dikalikan sisa-sisanya ya, yang tadi fungsi distribusi berpangkat K-1 langsung fungsi survival berpangkat N-K ya. Jadi tadi kata kuncinya kalau dijumlahin semua pangkatnya itu tidak lain adalah banyaknya ini juga ya. Nah, N di sini. Nah, ini kalau di buku Wakerly ya itu berada di teorema 6.5. Kalau di buku Hock and Craig kan kemarin saya tuliskan di bab 4.4 ya gitu. Nah, itu nanti bisa jadi bunyinya hampir mirip, bisa juga bunyinya biasanya di 2 buku itu agak berbeda. Nah, ini tambahannya bisa juga Anda mencari fungsi peluang gabungan anak-anak, tapi bukan fungsi peluang gabungan yang gabungan semua ya. Y1, Y2, YN bukan. Jadi karena kita punya statistik terurut itu kalau N buah adalah ya kombinasi dari dari N diambil K. Nah, maka Anda juga bisa menggabungkan di sini peluang duaan-duaan begitu anak-anak ya. Nah, di situ di buku Wakerly juga disampaikan bahwa Anda bisa loh ya mencari fungsi peluang gabungan. Jadi disebutnya gabungan juga. Nah, tapi gabungan dari apa gitu ya. Nah, di sini dari 2 statistik terurut. Jadi misalnya di sini if J dan K ini 2 bilangan bulat ya, integer yang berada di antara 1 dan N. Jadi misalnya Ibu punya 10 parfum kemarin ya. Nah, lalu Ibu ingin cari fungsi peluang gabungan dari misalnya ya statistik terurut ke-1 dan maksimum. Gitu. Jadi artinya Ibu mencari Y1 dan YN. Nah, boleh ya, karena di sini pakai sama dengan anak-anak. Tapi Ibu boleh Y2 minimum terkecil kedua sama maksimum terbesar kedua. Boleh. Jadi misalnya Ibu mencari Y2 dan Y9. Nah, bagaimana kita membentuk fungsi gabungan dari YJ dan YK itu? Nah, ini kalau Ananda lihat cukup panjang ini ya rumusnya karena kita menggabungkan 2 peubah acak. Nah, namun masih ingat nggak apa syaratnya tadi 2 peubah acak tersebut bagaimana anak-anak? Halo, tes. Harus apa? Saling bebas. Nah, saling bebas ya. Nah, kalau saling bebas apa yang kalian bisa ingat setidaknya dari fungsi peluangnya? Boleh satu orang? Ayo, satu orang. Gimana? Jangan takut salah ya. Kalau saling bebas tuh biasanya gimana? Ini sih fungsi peluangnya. Misalkan saling bebas bisa dikaliin langsung, Bu. Bisa dikaliin langsung lah ya. Dalam benak kamu kan, Bu, kalau saling bebas tuh istimewa, Bu. Enak aja, Bu. Jadi kalau saya mau cari misalnya F12, ya udah aja langsung F1 kali F2 gitu ya. Nah, memang gitu ya. Jadi artinya bahwa ada satu kemudahan ya ketika misalnya Anda mencari 2 fungsi peluang dari 2 peubah acak yang saling bebas. Ya, tapi kalau kita lihat di sini karena bentuk yang ke-1 aja udah kombinasi sedemikian rupa, bentuk yang kedua sedemikian rupa, nah akan jadi apa begitu di sini ya bentuknya. Nah, tetap mempertahankan ada bentuk saling bebasannya. Nah, di sini Anda perhatikan begitunya perkaliannya akan cukup panjang. Kalau dilihat di sini dia memuat di sebentar ya, anak-anak mungkin yang terlihat kentara adalah di unsur yang belakang ya.
Nah, jelas ini di bagian yang belakang, ya kalau kita lihat, ya dia memuat, nah perkalian langsung, gitu ya, yaitu fungsi peluangnya f YJ, F kecil YJ, dan F kecil YK. Nah, itu aja dulu. Nah, yang menarik berikutnya adalah bagaimana tuh Bu kombinasinya, gitu ya, kombinasinya. Karena di sini kita semacam kayak menggabungkan, udah terurut ke J, terurut ke K. Berarti yang diambil duluan mana? J dulu atau K dulu? J dulu, Bu. Gitu ya. Makanya di sini Anda perhatikan kombinasinya, menariknya adalah J kurang 1 dulu. Nah, di sini. Nah, sesudah J kurang 1, kan kita mau mengambil K, begitu ya? Nah, makanya di sini suku berikutnya K dikurangi ya yang tadi gitu ya di sini. Nah, K dikurangi J lah istilahnya ya, dikurangi 1. Nah, sisanya adalah N kurang K. Begitu. Jadi sukunya nambah lagi karena ini terurut. Jadi kalau udah ngambil J, nggak bisa serta-merta, maksudnya bikin kombinasi baru, udah diambil K, nggak bisa. Karena kalau udah diambil 2 biji, terkesan begitu ya, berarti kan ngambil berikutnya udah berkurang 2 biji ya, anak-anak gitu ya, secara logika kita. Nah, maka di sini kombinasinya disatukan, tetapi kita harus lihat dulu mana yang duluan indeksnya. Oh, yang J. Berarti J kurang 1. Nah, yang berikutnya karena udah diambil J kan ya, menjadi K kurangi J kurangi 1 gitu. Ya, kalau Ibu sih ngurutnya gitu. Nah, yang terakhir adalah N kurang K. Tinggal sisanya begitu. Nah, yang menarik lagi, terus kita kritisi. Nah, sesudah biasanya kombinasi oke, dikalikan fungsi peluangnya oke, yang tadi Ibu garis bawah merah. Nah, bagaimana fungsi apa itu? Fungsi distribusinya, F besarnya. Nah, kita perhatikan ternyata di sini FYJ ya, J pangkat min 1 ya. Nah, kemudian ada kombinasi ya di sini, yaitu FYK min FYJ dipangkatkan K kurang 1 kurang J. Dan yang terakhir fungsi survivalnya. Jadi intinya apa? Bagian yang Ibu beri di sini warna biru, anak-anak. Nah, biru ini ya. Nah, barangkali ini mengikuti aja dari kombinasi yang di awal yang Ibu bulat-bulat warna merah. Ada 3 suku. Begitu ya. Jadi kalau yang J kurang 1, nah berarti ini akan menjadi pangkat buat FYJ. Yang K kurang 1 kurang J ini akan menjadi kombinasi. Kenapa? Karena ada huruf J dan K barengan di situ. Ya, nah berarti fungsi peluangnya adalah FYK min FYJ. Yang besar kurangi yang kecil, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah sisanya kan cuma muncul huruf K gitu ya. Nah, ini fungsi survivalnya, yaitu 1 kurangi FYK pangkat N kurang K-nya gitu. Nah, ini tambahan ya anak-anak. Jadi bisa jadi nanti kita misalnya mencari distribusi dari 2 statistik terurut. Jadi misalnya minimum dan maksimumnya. Begitu ya sebagai contoh. Nah, ini adalah contohnya, silahkan disimak dulu. Jadi misalnya di sini ada Y1 sampai Y5 nih anak-anak ya. Nah, kemudian berdistribusi uniform. Nah, uniform ini digandrungi ya anak-anak karena kan ya kesederhanaan. Jadi nanti sepanjang kuliah kita juga kalau ada contoh-contoh gitu yang diuraikan biasanya berawal dari uniform dulu. Kenapa? Ya karena dia cukup sederhana. Nah, baru nanti sesudah uniform biasanya masuk ke binomial gitu ya, bisa Bernoulli, kemudian bisa Poisson, bisa eksponensial, ya bisa beragam lah gitu. Tapi kalau di sini kita coba uniform, Anda perhatikan, nah berarti FY-nya itu adalah 1 untuk di selang 0 sampai 1 dan 0 untuk yang di lainnya begitu. Nah, di sini pertama kita diminta mencari statistik terurut, fungsi peluang dari statistik terurut kedua ya, anak-anak ya. Jadi kalau boleh dibilang kita mencari Y2. Gitu. Y2 pakai kurung. Nah, di sini
menariknya anak-anak pakai kurung ya. Nah, dia nggak mengisyaratkan ada peubah acak yang lain, misalnya X gitu, enggak. Jadi dia pakai tanda kurung di sini cara ngebedainnya. Mana Bu? Ini nih anak-anak. Maaf ya Ibu ini. Nah, sorry, bukan bagian depannya ya, sorry. Nah, yang ini ya. Nah, dia pakai tanda kurung. Nah, itu menyatakan bahwa kita sudah mengurutkan begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berarti di sini seperti biasa ya, tadi Ibu bilang siapin aja dulu perangkatnya. Kan kalian tadi sudah tahu fungsi peluangnya F kecil ya. Nah, kita butuh apa lagi? Pasti butuh F besar. Udah F besar pasti butuh 1 kurangi F besar. Nah, jadi kita absen aja dulu begitu ya. Nah, F besarnya gimana? Nah, berarti kalau kita lihat selang uniformnya itu di antara 0 dan 1, berarti ada 3 wilayah ya. Anak-anak di sini Ibu review ya. Kalau misalnya kita punya 0, ini 0, ini 1. Nah, berarti kita punya 3 wilayah. 1, 2, 3. Nah, itu nggak boleh dilupakan. Ya, jadi Anda membagi si F besarnya itu berdasarkan wilayah itu. Pertama tuh, Y kurang dari 0, ya, ini. Ya, kemudian yang kedua, 0 di antara 0 dan 1, dan lebih dari 1. Bu, aduh itu acak-acakan. Apanya? Selangnya ya, anak-anak kan kalau yang sudah kita pelajari itu kan biasanya dia continue kanan ya. Jadi biasanya ada di kanannya, di kirinya bolong begitu. Nah, tapi kenapa di sini Bu satunya dimasukin ke yang atas gitu ya? Nah, karena di sini kalau kita lihat ini selangnya tutup nggak ya anak-anak? Nggak dibilang juga sih ya. Selangnya buka sih itu ya. Nah, itu biasanya kalau kita takut salah ya udah yang pakai sama dengannya yang bagian bawah sih sebetulnya yang Y lebih dari sama dengan 1 gitu. Nah, yuk sekarang kita integralin bahwa FY itu adalah integral dari F kecil. Nah, integral dari 1 ya Y itu sendiri ya anak-anak. Jadi bentuknya adalah seperti itu begitu ya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa fungsi peluangnya itu adalah maaf di sini uniform ya. Ini 0 dan 1 dia begitu gitu ya. Nah, berarti nanti fungsi si distribusinya biasanya begini, 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 begitu ya. Nah, itu karakteristik dari si uniform ini gitu. Nah, kemudian kita perhatikan ya, karena tadi saya mau mencari statistik terurut kedua dari N-nya itu adalah 5. Nah, maka kita substitusikan bahwa N-nya 5, K-nya 2. Ya. Nah, berarti dengan menggunakan teorema yang sudah tercantum, kita dapatnya 5 faktorial. Ya, terus yang penyebutnya itu K-nya kan 2. Jadi 2 dikurangi 1, nah sisanya N kurangi K. 5 kurangi 2. Nah, biasanya Ibu langsung nulisnya FY dulu, FY2 gitu ya. Baru dikalikan dengan fungsi distribusi FY2-nya, dipangkatkan 2 kurang 1, ya. Dan yang terakhir adalah 1 kurangi FY2 dengan 5 kurangi 2, begitu. Nah, ini nanti kalian coba ya FY-nya, FY2-nya masukin kemana Bu? Ya, itu ke yang atas ya. Kalau FY-nya itu 1, ya FY2-nya juga 1 ya, anak-anak ya. Gitu. Kemudian fungsi F besarnya, kalau F besarnya Y2, ya dia juga jadi Y2 ya, di sini ya. Nah, dia jadi Y2. Yang mana tuh? Nih yang ini ya. Gitu. Nah, yang satu lagi, 1 kurangi FY2. Ya, 1 kurangi Y, begitu ya. Lalu pangkatnya pangkat 3 gitu ya. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk Y2 karena kita mencari statistik terurut kedua begitu ya. Nah, di sini tadi ya fungsi si statistik terurut kedua. Sekilas ya. Apakah istimewa nggak ya bentuknya gitu. Ya kalau dilihat sih ini kayak fungsi pangkat ya, anak-anak biasa ya. Jadi mungkin apakah dia mengacu kepada distribusi tertentu atau tidak. Nah, kalian harus hafal
di TP yang bentuk fungsi peluangnya kayak gitu atau tidak begitu. Nah, betulkah anak-anak nih ada yang ingat atau lupa? Ya, apakah ini mirip distribusi beta gitu ya? Nah, ini harus buka-buka lagi nih ya. Nanti kalian buka-buka lagi di buku Hawke and Craig-nya gitu ya. Distribusi beta nggak ya yang bentuknya kayak gini nih? Ya, yaitu yang 2x mungkin konstanta ya, K dikalikan X 1 dikurangi X berpangkat sesuatu gitu ya. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nah, kalau memang iya dia menyerupai distribusi tertentu, nah nanti biasanya ada pertanyaan tambahan gitu ya. Menurut pemahaman Anda, bentuk fungsi statistik terurut kedua ini berdistribusi apa? Nah, kalau khusus ya berarti Anda bisa menyebutkan ya biasanya kita kasih nilai 2 lah kalau bisa di situ ya, tambahannya kalau Anda menemukan gitu ya bentuk distribusi yang cocok. Nah, ini distribusi beta. Nah, Anda tahu ya distribusi beta itu adalah distribusi yang nilainya di antara 0, 1 juga nih anak-anak. Nah, kenapa kok Ibu pede 0, 1 ini jatuh ke beta? Karena lihat ya. Nah, tetap Y2-nya itu berada di antara 0, 1. Nah, kecurigaan kita paling cuma 2. Ya, yang nilainya di antara 0, 1 itu kalau tidak uniform lagi, ya distribusi beta. Karena distribusi beta itu kayak peluang ya anak-anaknya. Gitu. Nah, maka di sini Anda cocokkan nanti ya dengan distribusi beta. Nah, ini parameternya ada 2 anak-anak beta itu. Ya, jadi biasanya dia punya alfa dan juga beta. Ini mah susah ya anaknya beta makan beta nih. Ya, nah alfanya yang mana ya? Itu ya 2, 4-nya. Nah, itu nanti Anda cocokkan begitu ya. Nah, jadi secara umum ya dia menyebutkan tuh in general begitu ya, statistik terurut begitu ya dari dari suatu distribusi uniform 01 berukuran n, dia akan mengikuti distribusi beta. Nah, diperumum alfanya itu tidak lain adalah K itu sendiri. Nah, betanya adalah n ya, kurangi K ditambah 1. Nah, itu ya hasil penelitian ya. Nanti Anda bisa coba sendiri, cobain Y1, cobain Y3, sampai Y5. Cobain. Nah, betul nggak ya bentuknya tuh memang ada suatu pola yang tadi mengacu kepada beta. Nah, tentu saja di sini tidak berhenti karena mencari statistik terurut kedua. Ya, kita juga mencari di sini also give the joint density function ya untuk the second and the fourth order statistik. Jadi mau mencari joint distribution dari Y2 dan Y4 gitu. Nah, mau nggak mau, nah berarti kan Anda harus mencari Y4-nya dulu nih ya gitu. Mencari Y4-nya dulu seperti yang tadi saya sebutkan, tapi kan Y4 nggak susah Bu, tinggal ganti aja masukin fungsinya Bu gitu ke fungsi-fungsi yang modal-modal yang tadi. Dah, tinggal kita masukkan ya. Berarti G24 tuh Anda perhatikan 24-nya terurut ya, karena saya tidak mengacukan variabel lain. Dari Y2 dan Y4 itu adalah 5 faktorial. Nah, terus siapa yang duluan? Statistik kedua atau keempat? Kedua, Bu. Nah, makanya yang di bawah ini 2 kurang 1 faktorial, lalu 4 kurang 1 kurang 2, dan terakhir 5 kurang 4 gitu ya. Nah, itu tinggal masuk-masukkan ya, makanya Anda harus ingat dan setidaknya hafal gitu ya, kalau enggak ya dilogikakan. Nah, udah tinggal kita kalikan. Nah, tentu saja karena ini fungsi gabungan gitu ya dari Y2 Y4 ya harus ada dua-duanya ya anak-anak, Y2 Y4. Nah, bagaimana cara menulis si batasnya? Ya tinggal diurutkan seperti ini. Ya, tapi pasti di sini ada Y2-nya ya, ada Y4 gabung Y2-nya dan Y4 itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, tentu saja di sini distribusi gabungan tadi dari Y2 Y3 ya, kalau kita lihat sih dari bentuknya apakah ini beta, menurut Ibu sih tidak gitu ya. Jadi ketika kita tadi masing-masingnya beta pas digabungin ya nggak tahu ya jadi distribusinya apa begitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti
Kalau untuk latihan mungkin nanti bisa kita satukan begitu ya di bagian akhir-akhir begitu ya jika diperlukan. Baik, dari anak-anak sendiri ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lebih lanjut? Ibu persilahkan dulu ya. Silakan. Ahmad, ada yang mau ditanyakan Ahmad dan Chandra? Ahmad, silakan Ahmad. Sama Chandra, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Belum ada, Bu. Belum? Sudah oke, Ahmad sama Chandra nih bagian-bagiannya? Sudah ingat kembali maksud Ibu? Masih mencerna, Bu. Masih mencerna, oke, masih OTW ya. Kalau Ahmad gimana Ahmad? Sama, Ibu. Sama. Tapi sebetulnya sudah pernah dipelajari ya harusnya Ahmad. Maksudnya kan tinggal mengingat kembali begitu kalau menurut Ibu ya. Tapi nggak tahu sih. Dibahas kan ya anak-anak ya? Atau lupa? Langsung udah selesai kuliah lupa Bu kami semuanya. Itu biasanya dulu penyakit ya. Kita udah selesai kuliahnya alhamdulillah dapat nilai bagus, sudah aja kita simpan ini jadi primbon. Taunya dibahas lagi ya. Anak-anak ini kenapa di kelas ini banyak banget anak-anak, emang beda jumlah ini? Punten. Tes. Kenapa kebanyakan ini di kelas ini, Nak? Sepertinya ini dari kelas sebelah, Bu. Hah? Terus kelas sebelah jalan kan ya? Coba, takutnya masih agak kacau ini MS Team-nya, enggak kah? Ketua kelas Ibu siapa ya kemarin teh ya? Ibu lupa. Azai, Bu. Azai. Saya, Bu. Saya teh siapa kemarin teh lupa Ibu, punten. Azeila, Bu. Hah? Azeila. Azela. Ibu susah. Aze. Dipanggilnya apa? Aze. Azei, Bu. Dipanggil. Azei. Aduh, keren Azei. Azei. Kenapa Zai? Ini kebanyakan Zai. Enggak, takutnya masih kayak kemarin katanya ada yang apa ya? Maksudnya kelas general atau gimana, kan harusnya tetap bagi dua ya, Azai? Ada info kah, Azai? Iya, Bu. Enggak sih, Bu. Kayaknya nggak ada error apa-apa. Oh gitu. Terus ini kenapa ini ada di kelas Ibu, nanti di absen loh. Di absen kan nggak bisa kan, MS Team double 2 kan ya? Azai? Iya, Bu. Ini yang merasa kelas 11 gimana ini? Apa maksudnya linknya apa susah tadi? Apakah ada dari kelas lain? Maaf. Ibu nanya aja dulu karena suka ada pasti pengabsenan ya. Terkadang kita beberapa di pertemuan itu di absen, jadi harus benar nih gitu ya anak-anak ya. Udah ngurangin sendiri ini. Sudah ngurangin sendiri. Azai. Ya, jadi tolong betul-betul dibagi nih ya. Jadi kelas mana ya. Sesuai, soalnya pernah Ibu satu saat misalnya Ibu ngabsen gitu loh. Anak Ibu pada kemana gitu ya. Pernah itu Ibu di Biostat, takutnya kan memang ada ini anak-anak biasanya kayak minggu lalu memang percis itu di MS Team itu betulan Bu Rianya yang mendengar suara Ibu, katanya kok bisa ya Bu, saya juga nggak ngeh gitu. Saya kalau udah ngajar ya ngajar aja gitu, maksudnya nggak ngecek itu sampai di Bu Ria malah hilang, satu kelas itu hilang, di add masukin satu-satu. Saya ngalamin di mana ya, akhirnya saya
pas hari apa ya, sesudah kuliah yang hari Rabu itu, Kamis, Jumat itu saya pakai Zoom dulu gitu ya, pakai Zoom supaya takutnya gitu ada mahasiswa yang udah kedaftar di mana itu Edunext nggak masuk MS Team. Wah, segala lah pokoknya. Jadi kan berkali-kali harus saya add ya gitu. Itu kan agak kesulitan juga gitu ya. Oke, makasih sepertinya sudah berkurang anak-anak. Iya, Bu. merasa Saya ngecek merasa ada yang diusir. Ada Kenapa? yang NIM ganjil, Bu. Saya cek ada Oh. yang NIM ganjil. Takutnya gini, bukan apa-apa, bukan nggak boleh. Misalnya saya mau belajarnya dari kelas sebelah, nggak apa-apa ya. Cuma maksudnya kan kalau di absen sama dosennya gitu, maksud ibu nanti kemana gitu. Karena ibu ngalamin loh, anak-anak itu di biostat, kok kelas ibu segini kok yang masuknya cuma seperapanya, berikutnya ibu marahin. Ya bukan apa-apa ya, sebagai dosen itu kan kalau udah merasa pinter, misalnya kamu lihat di YouTube, beneran deh, YouTube juga lebih menarik lah daripada ibu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya cara mengajar dan sebagainya kan bisa jadi di YouTube lebih menarik, bahan juga banyak, tapi kadang kita di tengah jalan itu bisa mengabsen beberapa mahasiswa kita, takutnya yaitu nanti pas terakhir, itu ibu terjadi tuh, ibu nih biasanya ibu yang paling teledor lah. Nah, itu tuh ibu nggak mengabsen gitu mahasiswa ibu, pas taunya ujian gitu ya, ibu tuh bener-bener baru ngeh ada sekitar dua mahasiswa ibu itu nggak pernah masuk itu anak-anak ya, yang entahlah kan kalau namanya absen di 6 itu kan pasti masuk aja kalau absen di 6, tapi kan kalau ujian nggak bisa ya, anak-anak taunya teledor, aduh nggak bisa ngerjain apa-apa. Malah yang lucu, ibu pernah ngajar asuransi jiwa gitu kan, ibu pengajar asuransi jiwa di S2 gitu. Pas ibu cek ujiannya, waduh ini orang pertanyaan kemana, jawabnya teh kemana, anak-anak bener-bener kemananya tuh nggak nyambung asli gitu. Ibu bilang, waduh berarti kan mahasiswa tuh tidak tercek ya pemahamannya seperti apa ya. Bukan apa-apa sih, mahasiswa banyak kan juga ngaruh ya anak-anak ke pemahaman dari masing-masing ya, begitu. Oke. Ya mudah-mudahan kalau ada nanti pertanyaan ya anak-anak, misalnya anak-anak baca lagi, ini mau ikut ngajar, anak-anak baca lagi, ada yang nggak paham, itu silahkan ya di pertemuan berikutnya, misalnya aduh Bu maaf saya nanyanya yang kelewat kemarin, nggak apa-apa ya gitu. Jadi ibu biasanya ibu memberikan waktu di diskusi awal itu, nah supaya anak-anak bisa mereview kembali, nggak apa-apa. Misalnya Bu maaf ya Bu, kemarin saya kurang jelas bagian ini, boleh dijelasin lagi nggak? Silahkan ya. Jadi itu maksudnya kita jangan, ya emang saya ngejar materi sih gitu ya, tapi kalau anak-anak ada yang nggak paham, silahkan begitu ya. Oke, mudah-mudahan tadi tambahannya bisa anak-anak nanti pelajari kembali ya. Ibu akan lanjutkan dulu materinya ya. Maaf, sudah terlihat lagi di layarnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, jadi seperti tadi Ibu sampaikan, statistik terurut itu hanya suatu tahap begitu. Yang pada intinya sebetulnya analisis lebih lanjutnya adalah kita mencari distribusi limitnya. Jadi kalau tadi ya Ibu punya N-nya 5 lah, 10. Nah, N-nya itu kan bisa diperbanyak ya anak-anak. Jadi dengan memperbanyak N itu artinya N-nya makin besar gitu ya. Tentu saja kan pasti kita punya kekhususan bahwa dia akan konsisten atau akan konvergen ke suatu distribusi tertentu. Itu jadi si motivasinya begitu. Nah, bicara kekonsistenan ya dari suatu sampel acak, nah ini tidak lepas dari istilah konvergensi gitu ya. Anda kan pernah dengar mungkin di analisis real gitu ya tentang konvergen. Jadi konvergen itu adalah suatu istilah bahwa nilainya itu sudah tetap menuju suatu nilai tertentu tuh anak-anak ya. Jadi dia sudah mulai tetap ke nilai tertentu dan tidak berubah lagi kalau misalnya kita mengecek nilainya.
Jadi misalnya kita mau ke konvergen ke suatu nilai yaitu 1.000.000 gitu. Nah, ketika kita lakukan gitu ya perhitungan lanjut, misalnya kita ambil sampel dan sebagainya, nah nilainya itu udah nggak berubah banyak gitu anak-anak. Jadi misalnya udah 9.999 gitu ya, 9.999.999. Nah, itu artinya sudah mendekati suatu nilai yang sebenarnya, yaitu yang tadi ya misalnya 10 juta tadi kalau Ibu contohnya 9 juta ya 10 juta. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan dari istilah konvergen. Nah, kalau ada istilah konvergen nih secara teori ya, pasti di benak kita mengacu kepada analisis real. Oh, ada limitnya berarti Bu. Terus ada N menuju suatu nilai yang besar Bu. Nah, betul sekali gitu ya. Jadi biasanya kalau nanti pemanfaatannya adalah seberapa banyak N yang harus kita ambil sehingga dia udah nggak berubah lagi gitu. Nah, harapan kita kan N-nya tuh nggak banyak-banyak banget ya anak-anak. Misalnya kalian mau ngambil sampel nih 1.000.000 orang. Lah itu kan butuh biaya, butuh waktu juga. Nah, jadi seringkali kita pun bahasanya dengan N yang kecil itu teh udah konvergen gitu, udah menyerupai suatu distribusi tertentu. Nah, itu kan harapannya. Begitu ya. Nah, jadi betul sekali ya beberapa istilah dalam konvergen itu bahwa R-nya makin diperbesar, terus ada limit kayak gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pakai begitu. Nah, di sini kita baru masuk nih teorinya ya. Misalkan kita punya sampel acak ya, ada X1, X2, Xn. Nah, ini berasal dari distribusi normal. Ya, nah ini yang paling beken sih normal lagi ya anak-anak, yaitu di sini rataannya itu adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Nah, kalau Anda punya sampel acak seperti minggu lalu saya terangkan bahwa selalu kita itu tertarik dua hal anak-anak ya, yaitu bagaimana rataan sampelnya ya, bagaimana juga variansi sampelnya. Karena dua hitungan itu yang nanti kita anggap bisa nggak ya mewakili mu dan sigma kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita curigainya seperti itu. Nah, di sini rataan sampel itu saya tuliskan sebagai X bar N gitu ya, atau XN bar, gimana ngomongnya ya, XN bar. Nah, dia adalah jumlah XI dari 1 sampai N dibagi N. Ya, itu udah kita sama-sama tahu ya. Nah, dengan berbekal tadi rataannya diketahui ya. Nah, kemudian kita bisa membentuk ya dari setiap peubah acak yang berdistribusi tertentu itu yang disebut sebagai peubah acak pivot. Nah, ini juga di TP udah pernah dibahas pivot gitu ya. Nah, peubah acak pivot ini ya dapat kita tuliskan sebagai Zn, ya tidak lain Zn ini adalah semacam nanti peubah acak yang berdistribusi normal baku gitu ya. Anak-anak larinya ya ke sana-sana lagi gitu. Nah, Zn ini adalah Xn dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Nah, kalau kalian nanti nanya, Bu, itu dari mana, Bu? Nah, itu harus melirik lagi yang bahan yang kemarin kita kuliah, yaitu mencari rataan sampel dan variansi sampelnya, gitu ya. Nah, ini akan memiliki peran ya penting dalam memperoleh selang kepercayaan dan uji hipotesis kaitan dengan mu-nya. Jadi pernah dibilang kalau dulu sih, kalau kita mau menguji atau membuat selang kepercayaan untuk rataan sama variansi, tergantung apa? Nah, tergantung dari peubah acak pivotnya, distribusinya apa, gitu. Jadi kalau peubah acaknya berdistribusi Q kuadrat, nah nanti membangun selang untuk variansi sampelnya, ya pakai distribusi itu, Q kuadrat. Ya, kalau misalnya Bu mau ngebandingin dua rasio variansi kemarin, distribusi
pivotnya apa? F, ya, Fisher. Nah, berarti nanti ya distribusi pivot ini yang akan kita pakai gitu ya untuk membangun si uji hipotesis dan selang kepercayaannya begitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, jika distribusi acak ya dari X ini tidak diketahui, nah maka aproksimasi distribusi itu dapat dicari. Aproksimasi itu jadi kayak hampiran gitu ya, pendekatan gitu. Jadi misalnya kita nggak tahu nih si X itu berdistribusi apa. Nah, dengan cara membakukan atau seperti apa, nah kita dapat menduga ya distribusi limitnya dengan cara memperbanyak n-nya. Nanti polanya kayak gimana. Nah, ini mungkin Ibu ceritakan dulu kenapa? Karena dulu ya di Andat suka diceritain bahwa kalau misalnya kita memperbanyak sampel, ya memperbanyak sampelnya, n-nya kita perluas, nah cenderung dia akan mengikuti distribusi normal ya, pernah dengar ya? Apapun distribusinya. Jadi kalau misalnya kita punya binomial nih, n-nya digedein Bu, lebih dari 20 atau bahkan lebih dari 30. Nah, binomial itu nanti akan mirip distribusi normal. Gitu. Terus apalagi? Poisson ya. Poisson kita perbanyak Bu, n-nya Bu. Gitu ya, kejadiannya kita perbanyak. Ya, dia nanti akan mengikuti normal. Terus apalagi ya, kalau yang kontinu itu eksponen ya. Nah, eksponen misalnya kita perbanyak, ya apakah dia akan menjadi normal? Nah, itu disinilah nanti kita akan buktikan gitu ya anak-anak ya, apakah nanti dia menjadi bentuk suatu distribusi tertentu limitnya atau tidak begitu. Nah, aproksimasi kita lanjutkan ya. Nah, aproksimasi atau distribusi yang didekati itulah nanti yang disebut oleh kita sebagai distribusi limit ya. Nah, dalam distribusi limit, istilah konvergen dari Pobah-Hacak ini muncul. Nah, ada dua konvergensi ternyata anak-anak ya. Kalau dulu kan kita di analisis real cuma bilang konvergen aja, titik. Ya, konvergen. Atau mungkin di analisis real sudah ada istilah-istilah lainnya. Nah, nanti yang paling terkenal di dalam statistika, yaitu ada dua. Yaitu konvergen dalam peluang, yang kedua adalah konvergen dalam distribusi. Nah, bicara konvergen ini, makanya Ibu tadi nulis biasanya dalam semacam barisan Pobah-Hacak ya, makanya dituliskannya sebagai XN. XN tuh konvergennya ditulis sebagai tanda panah, ada indeksnya di atasnya P. Nah, kalau P itu artinya dia konvergen dalam peluang anak-anak. Kalau di atas panahnya itu D, nah itu biasanya konvergen dalam distribusi ya ke suatu peubah acak X gitu. Jadi ibaratnya kayak tadilah Ibu ngambil sampel gitu ya. Nah, itu ada mengubah ke X gitu ya. Nah, X ini nanti yang tadi Ibu bilang 10 juta gitu ya. 10 juta yang XN-nya itu barisan-barisan yang ngumpul tadi. Rata-ratanya misalnya 9 juta sekian, 9 juta sekian. Nah, dia akan makin mendekati 10 juta begitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan dulu apa itu konvergen dalam peluang, salah satu barangkali dari kalian udah belajar belum ya kalau analisis real ya anak-anak? Halo, udah ada yang belajar analisis real? Sudah Bu, Sudah, namanya masih analisis real? semester kemarin pengantar analisis real. Pengantar analisis real. Keluar nggak ya ada berbagai macam konvergensi, mungkin yang kalian ingat, saling bantu ya ini ya. Silakan. Ada yang diingat tentang konvergensi itu? Ini Okta ini. Ya Bu. Sok Okta, gimana Okta? Ya apa? Belajar tentang konvergen. Ada beberapa jenis konvergen gitu sih. Apa aja Okta? Masih ingat kata kuncinya Okta?
Barangkali salah satu atau salah dua, salah tiga. Konvergen apa aja tuh, Okta? Mohon bantuannya yang ingat. Apa ya? Ayo, satu aja dulu. Konvergen apa? Tapi bukan konvergen dalam peluang sama distribusi, keluar nggak, Okta, di sana? Oh, enggak, Bu. Enggak, ya. Berarti tidak ada istilah konvergen dalam peluang dan dalam distribusi ya, kalau di Ya. pengantar real ya. Enggak ada, Bu. So, apa dulu, ayo ini brainstorming dulu. Soalnya nanti ada keluar nih di bagian hubungan konvergensi, Ibu terangin lagi. Ayo, satu. Silakan menyumbang nih. Konvergen seragam. Konvergen seragam. Uniform konvergensi gitu ya. Oke, pernah dengar. Silakan yang lain. Konvergen titik demi titik, Bu. Oh ya, itu. Pintar, titik demi titik. Next, ada lagi? Pernah dengar almost everywhere? Everywhere. Ada nggak ya anak-anak? Konvergen hampir di mana-mana. Oh, pernah, Bu, pernah. Nggak tahu ya, lucu juga istilahnya almost everywhere. Hampir di mana-mana gitu diterjemahkan. Konvergen hampir di mana-mana, itu gimana ya, Bu? Memang ya kalau udah abstrak jadi tambah abstrak ya anak-anak. Dulu nih Ibu nih, pelajaran paling abstrak di matematika adalah analisis real gitu ya. Paling susah tuh. Setuju, Bu. Setuju ya. Jadi abstrak. Tapi kalian pernah tahu nggak, kalau Ibu sih sering curhat sama teman-teman, nilai yang paling abstrak bukan analisis real. Nilai apa coba? Udah deh belajar aljabar ini anak-anak. Aljabar linear atau apa, Bu? Aljabar linear. Ale mah udah lah ya, udah ya ale mah ya. Elementer mah udah ya. Jadi dulu Ibu kalau sama teman-teman seangkatan itu pas paling lucu, pelajaran paling abstrak analisis. Tapi nilai yang paling abstrak itu aljabar. Jadi pas ngenilai, aduh rantai karbon semua itu seangkatan. Kalian tuh beruntung ya, anak-anak sekarang tuh nggak tahu ya, ini dosen yang berubah atau gimana gitu. Dosen juga membaik loh anak-anak. Kalau dulu itu ya ampun, kayaknya nilai B dan A diperuntukkan buat dosen. Jadi mahasiswanya boleh C. Dan tidak ada AB dan BC ya. Anak-anak AB dan BC itu kan waktu saya S2 tahun berapa itu ya. Jadi bayangkan anak-anaknya kalau udah C itu C aja, mau C gendut juga boro-boro bisa memohon sama dosen ya. Gitu. Pak, saya mau tahu nilai saya. Saya kurangi ya. Waduh, mau nanya nilai dikurangi nilainya. Ya udah Pak, nggak jadi deh. Gitu ya. Ini Ibu hanya intermezzo ya. Jadi ada kaitan ya anak-anak. Jadi bukan berarti kalian kemarin belajar pengantar analisis real gitu ya, itu nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi bahwa di statistik ini ada penggunaannya, ada ya, yaitu bagian dari peubah acak. Cuma kalau di analisis real mereka nggak kenal distribusi, anak-anak nggak kenal misalnya dia distribusinya normal atau apa, pokoknya umum aja mereka bicara. Nah kalau di kita kan agak enak di kuliah ini, karena udah ada tuh distribusinya normal, bentuk fungsinya ada gitu terdefinisi dengan jelas. Dia berdistribusi apa? Eksponensial. Ada bentuk fungsinya gitu ya. Jadi makhluknya ada ya, walaupun ya namanya makhluk fungsi teh kayak gimana ya Bu gitu. Ya makhluk peluang lah gitu ya. Nah, jadi Ibu harap bahwa ada kaitan nih anak-anak nanti di bagian bawah sesudah Ibu selesai menerangkan konvergensi dalam peluang dan distribusi ini. Nah, ada kaitan dengan konvergen yang lain. Nah, contohnya ya, contoh nih. Pernahkah kalian dengar strongly atau weakly konvergensi? Ada nggak di pengantar analisis real? Yaitu konvergen kuat dan konvergen lemah. Nah, ada nggak? Pernah dengar? Satu orang, dua orang barangkali? Belum pernah dengar, tapi harusnya ada sih. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi bahwa nanti konvergen kuat sama konvergen lemah itu
ada Ibu, tapi Ibu nggak tahu ya, mungkin bukan di pengantar analisis real, kayaknya mungkin analisis real lanjut lah ya dibahas itu. Ya, jadi ada nanti konvergensi yang kuat, strong. Nah, kalau strong nggak bisa dipenuhi, diperlemah gitu ya dengan weak gitu ya, weakly distribution. Bukan distribution, konvergensi ya. Nah, kayak begitu ya. Nah, jadi yang akan menjadi primadona di statistika itu dua ini ya, yaitu konvergen dalam peluang dan konvergen dalam distribusi. Nah, sesuai kalimatnya bahwa di sini ada konvergen peluang dan distribusi, jangan khawatir ya. Artinya bahwa nanti bunyi teorema yang ada yang mengacu kepada peluang dan distribusinya itu gitu. Nah, silakan kalian simak dulu ya definisi 511. Baca dulu ya dalam hati masing-masing nih. Ibu geser dulu ya, baca dulu. Oke, sudah ya dibacanya. Jadi konvergen dalam peluang ini ya, kita baca dulu bahwa pertama unsur apa aja sih yang harus ada, yaitu yang pertama adalah barisan peubah acaknya, yaitu XN. Ya. Dan yang kedua harus ada satu peubah acak yang ditujunya, yaitu yang dia nanti konvergen kemana barisan itu. Nah, di sini adalah peubah acak X ya. Dan kemudian kata kuncinya, nah baik dari XN atau X ini harus terdefinisi ya atas suatu ruang sampel. Nah, Anda kan ingat ya bahwa peubah acak ini kan diambil dari suatu sampel tertentu yang kalau kita belajar di peluang harus ada ruang sampelnya. Nggak mungkin nggak ada ruang sampelnya, diambil dari mana itu gitu ya. Nah, dikatakan bahwa XN ini konvergen dalam peluang ke X ya, jika untuk semua epsilon ya lebih dari 0 nih. Epsilon itu menunjukkan apa, Bu? Nah, epsilon itu biasanya menunjukkan bilangan yang sangat kecil ya. Kalau di pengantar analisis real itu kita usahakan kecil. Nah, untuk semua yang kecil-kecil itu berlakulah yang sampai titik. Jadi kalau boleh dibilang kata kunci nanti untuk membuktikan apakah si XN itu konvergen dalam peluang, cukup membuktikan kalimat ini anak-anak ya. Nih. Dan ini atau ya anak-anak atau. Jadi kalau atau itu artinya kalian buktiin aja salah satu. Lebih suka yang sama dengan 0 atau lebih suka yang sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang baru saya terangin ya, Bu, apa sih maksudnya ini gitu ya. Nah, apa maksudnya limit n menuju tak terhingga dari peluang XN kurangi X lebih dari sama dengan epsilon itu sama dengan 0. Nah, anak-anak tahu istilah konvergen itu artinya mendekati ya. Sebentar saya mendekati. Jadi kalau misalnya Ibu di sini punya satu barisan begitu. Gitu ya. Nah, anggap barisan itu kalau dulu Ibu gambarkan misalnya Ibu mau menaksir parameter ya. Nah, gini.
ya. Nah, ini T ya, anak-anak. Ini biasanya sumbu T, waktu ya, atau T ini biasanya banyak iterasi juga boleh, ya, atau di sini N. Nah, ini adalah nilainya, gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat sekilas ya, dia sudah semakin begini nih anak-anak. Nah, gitu ya, udah semakin menuju ke suatu, kalau Ibu potong di sini, nah, delta yang ada di sini udah semakin kecil. Jadi kalau Ibu nulis di sini X1, X2, sampai XK, nah, pada saat K ini, itu dia sudah mulai konvergen. Artinya apa? Selisihnya, anak-anak, ya. Jadi selisihnya. Jadi kalau misalnya nanti dia akan konvergen kepada suatu X tertentu, gitu ya. Ini Ibu tulis X. Nah, selisih inilah yang kita pertimbangkan. Nah, gitu ya. Nah, selisihnya, Bu, kenapa pakai tanda mutlak, Bu? Ya, kan bisa acak-acakan, anak-anaknya bisa dia turun naik di antara itu. Nah, contohnya gimana kalau Ibu punya yang kayak gini barisannya, nah gitu ya. Nah, ini X-nya, kan XN-nya bisa positif negatif, ya makanya di sini pakai tanda mutlak. Nah, karena kita mau menceritakan konvergen, maka tentu saja kan harapannya ini teh gini, anak-anak ya, kurang dari. Ya, jadi makin kecil makin kecil. Nah, E ini nanti yang biasanya orang milih E-nya ingin 10 pangkat kecil banget ah, Bu. Mendekati 0 pangkat min 3 tuh biasanya kalau di pengantar analisis real pakainya 10 pangkat min 3. Tapi kita kan boleh aja 10 pangkat min 5 misalnya ya. Nah, bahwa peluang si XN mendekati X ini kurang dari 1, nah kita pengen peluang ini tuh 1. Apa artinya 1? 1 itu artinya hampir, bukan hampir, pasti terjadi. Nah, jadi kita bilang bahwa dia akan konvergen, ya kalau peluang selisihnya bener-bener kecil teh ada, gitu. 1 pasti terjadi. Gitu. Nah, sebaliknya, jadi Ibu lebih suka menerangkan sebelah kanan ini, ya, anak-anak. Jadi, Ibu lebih suka yang kanan ini. Nah, lawannya, artinya bahwa peluang si XN kurangi X ini, dia lebih besar dari 10 pangkat min 3, jadi masih gede lah, mungkin 1, 2, sekian gitu ya. Nah, Ibu nggak mau. Nah, kalau dia masih besar banget, artinya dia sudah, bukan sudah, artinya dia belum konvergen, belum ya. Mungkin harus diperpanjang lagi nih si barisannya gitu. Nah, kalau seperti ini berarti dia peluangnya 0. Nah, artinya peluangnya 0 itu tidak terjadi. Gitu. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Nah, jadi nanti up to you ya, terserah kamu. Apakah aku membuktikan yang lebih besar dari epsilon sama dengan 0 atau yang kurang dari epsilon sama dengan 1. Tapi secara pengertian Ibu lebih mudah menerangkan bagian yang sebelah kanan. Nah, jika terbukti bahwa betul limitnya ini nanti 1, nah maka bisa dikatakan bahwa XN konvergen dalam peluang ke X. Begitu. Ya, cukup jelas ya, mudah-mudahan dari yang tadi membaca. Nah, itu maknanya konvergen dalam peluang. Ya, jadi 2 kalimat inilah yang nanti akan kita buktikan begitu ya. Apakah dia konvergen atau tidaknya. Sebentar ya, Ibu loncat dulu. Oke, ya. Jadi itu pengertiannya. Nah, dalam pembuktian konvergen dalam peluang, nah nanti kita membutuhkan ya anak-anak yang namanya ketaksamaan Chebyshev. Yang ini sudah dipelajari ya pada halaman 69 teorema 1.10.3. Nah, di sini ini berkaitan dengan pembuktian teorema ya, hukum lemah bilangan besar. Jadi teorema ini itu berisi kalau kita singkat adalah TLBB
HLBB ya, hukum lemah bilangan besar. Nah, pada teorema 5.1.1 ini ya, perhatikan bahwa misalkan XN ini adalah barisan peubah acak yang IID. Nah, ini IID ini kemana-mana dibawa ya anak-anak ya, saling bebas dan berdistribusi identik. Nah, dengan rataannya mu dan variansinya sigma kuadrat ya, dan berhingga. Nah, ini ada kalimat bahwa variansinya itu harus terbatas anak-anak. Anggap aja kalau penyebarannya nggak terbatas gitu, turun naiknya, waduh, acak-acakan ya, kita akan sulit begitu ya untuk menentukan konvergensinya gitu. Nah, jadi di sini ada syarat tambahan bahwa variansi sigma kuadratnya itu berhingga. Nah, misal di sini xn bar itu adalah 1/n kali sigma xi, nah maka xn bar ini akan konvergen dalam peluang ke mu. Nah, di sini bukti dari teorema tersebut, kita menggunakan di sini kesamaan yang namanya adalah Chebyshev ya. Penemu ya, itu Chebyshev itu nama orang. Nah, misalkan di sini peubah acak X memiliki distribusi peluang dengan sigma kuadrat hingga. Nah, maka untuk setiap K lebih besar dari 0, nah ini berlaku nih. Nah, ini bunyi apa, Bu? Kok malah tambah rumit, Bu, bentuknya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari tadi ya, yaitu kesamaan Chebyshev. Nanti nggak percaya Anda buka dulu 69, betul nggak nih bunyinya ya, sekalian koreksi catatan Ibu ya, apakah Ibu salah tidak mencantumkannya. Nah, bahwa di Chebyshev itu adalah tentang peluang ya, peluang bahwa X kurangi rataannya ya, rataannya ini adalah mu. Nah, dia lebih besar dari suatu K dikali sigma ya, sigma ini berarti simpangan bakunya ya anak-anak, K suatu konstanta. Nah, itu peluangnya itu adalah 1/K kuadrat. Jadi kalau boleh dibilang 1/K kuadrat ini adalah kecil nanti bilangannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa peluang ya di sini X kurangi mu, dia kurang dari K sigma itu adalah lebih dari 1 min K kuadrat. Bentar ya anak-anak. Nah, kembali lagi di kesamaan Chebyshev ya. Jadi tadi kalau dilihat dari bentuk si bunyi kesamaan Chebyshev ini ya, ini hampir mirip ya dengan bentuk tadi teorema dengan definisi dari konvergen dalam peluang ya. Nah, dalam hal ini saya lanjutkan dulu. Jadi kalimatnya titik, tadi kesamaan Chebyshev itu hanya sampai situ ya. Nah, di sini kita melihat bahwa harus dicari K, mu, dan sigma kuadrat ya, yang harus dicari. Nah, karena kita nanti akan mengenakannya pada XN begitu. Nah, XN bar ya, seperti tadi di teorema 511 HLBB tadi di atas. Nah, maka di sini kita akan mencari ekspektasi dan variansi dari XN bar. Nah, untuk mencari ekspektasi dan variansi XN bar, ini sangat mirip ya anak-anak dengan yang sebelum-sebelumnya tuh, yang di distribusi limit, yaitu bahwa ekspektasi dari XN bar ini adalah mu
dan variansinya adalah sigma kuadrat per N begitu. Nah, dengan diketahui, jadi tadi informasinya Anda cari dulu ekspektasinya, Anda cari variansinya, nah kita substitusiin ke kesamaan Chebyshev. Ya, jadi apa yang diganti, Bu? Yang diganti itu adalah kita mau mengejar ke bentuk epsilonnya. Jadi karena kita mengambil epsilon itu lebih dari 0, Anda perhatikan kita masukin dulu ya, peluang xn bar kurang dari mu itu lebih besar dari epsilon, ya. Nah, maka kita karena kita akan mencari K yang tadi K yang ada di atas itu, nah maka kita ganti K-nya itu harus berapa supaya kita bisa menerapkan kesamaan Chebyshev di atas. Nah, maka di sini dengan cara kita memilih nilai K-nya itu adalah epsilon per sigma per akar N. Kenapa? Karena nanti ini bisa saling anak-anak bisa saling mencoret. Pokoknya bentuk sebelah kanannya itu harus K kali sigma. Nah ini ya, maaf. Nah ini ya, dia harus K kali sigma. Nah sehingga nanti dipilih nilai K-nya itu adalah epsilon per sigma per akar N. Nah ini kurang dari 1 per K kuadrat menurut bunyi kesamaan Chebyshev. Nah karena tadi K-nya itu adalah epsilon per sigma per akar N, ya jadi ini diambilnya di sini supaya sebelah kanannya hanya tinggal ininya aja ya, K sigma ini sigma ini ya. Nah maka sebelah kanannya adalah besarnya sigma kuadrat per N per N kali epsilon kuadrat. Kita lihat ya. Nah sehingga dari sana gitu ya, kita bisa nerapin di sini adalah definisinya. Ya, jadi definisinya adalah kita kenakan limit, karena tadi dari definisi harus mencari limit N menuju tak terhingga dari peluang itu, ya. Nah, ini yang kita ngambilnya yang lebih besar dari epsilon. Nah, kalau kita ngambil lebih besar dari epsilon, berarti tadi peluangnya harus 0 ya. Anak-anak menurut bunyi definisi dari konvergensi dalam peluang. Nah, maka di sini limit dari ini yang kiri ya, tidak lain adalah limit yang paling kanan. Ya. Nah, itu dibuktikan dari tadi kesamaan Chebyshev. Ya, jadi dengan mengganti X-nya kita ganti XN, mu-nya kita ganti dengan ekspektasi dari XN bar ya, K-nya kita cari yang tadi tidak lain adalah epsilon per sigma per akar N ya. Nah, maka dari sana kiri nanti sama dengan yang kanannya. Jadi dengan mencari limit ini tidak lain kita mencari limit dari 1 per K kuadrat. Nah, limit dari ini Anda belajar lagi kalkulus bahwa kalau N mendekati tak terhingga, N-nya penyebut dia makin besar duluan, lebih cepat dibanding pembilangnya, begitu. Maka limitnya itu adalah 0. Nah, jadi dari sini titik, jadi terbukti begitu ya bahwa XN bar itu konvergen dalam peluang ke mu-nya begitu ya. Nah jadi mana yang dipakai di mana gitu ya, jadi artinya bahwa nanti ya saya simpulkan pertama untuk membuktikan bahwa suatu barisan perubahan acak itu konvergen menuju X, satu kita akan memanfaatkan definisi ya. Dalam hal ini definisi yang paling banyak dibuktiin memang yang 0 ini anak-anak, yang sama dengan 0, itu 1. Kedua, dalam merumuskan si peluang yang ada di dalam sini ya, nih lebih besar dari epsilon, dibutuhkan kesamaan Chebyshev. Jadi itu langkah-langkahnya. Dibutuhkan kesamaan Chebyshev di mana kamu mau membuktikan apa gitu, yaitu di sini makhluknya adalah XN
gitu ya. XN bar ya, gitu. Nah, sehingga ketaksamaan Chebyshev itu memerlukan 2 informasi tadi, yaitu butuh rataan nih, anak-anak nih, maaf ya, Ibu kasih tanda. Nah, dia butuh rataan dan juga butuh variansi. Nah, makanya di sini cari gitu ya, ekspektasi dan variansinya. Nah, ekspektasi ini nanti menggantikan mu yang ada di sini, maaf di sini ya. Nah, ini tuh ekspektasinya, dari ekspektasinya ya. Dan kemudian variansi ini, nah nanti dia akan menggantikan bagian yang di sini gitu ya, yang sigma ini. Jadi dia sigma per akar n. Tuh, Anda lihat kan di sini sigma per akar n. Nah, ini sigmanya ya anak-anak nih. Ini tuh sigmanya. Sigma yang ada pada ketaksamaan Chebyshev. Nah, berarti epsilon per ini itu K-nya. Lah, Bu, koknya K-nya gitu, Bu. Kenapa? Kan mau aku coret. Gitu ya. Nanti ini kan dicoret anak-anak. Itu mau saya coret. Nah, mau saya coret. Supaya apa? Ya tinggal epsilon. Kenapa, Bu? Ya kan mau membuktikan tadi definisi konvergensi. Kan di sini cuma epsilon. Nah, gimana caranya supaya epsilon sendirian? Ya K-nya kita bikin epsilon per sigma per akar n. Jadi bisa dicoret nih dengan variansi yang ada di sini. Ya, setuju? Nah, kalau K-nya udah kita definisikan di sini. Nah, karena bunyi ketaksamaan Chebyshev ini sebelah kanan ketaksamaan ini adalah 1 per K kuadrat, ya tinggal kita masukin. Nah, ini tinggal di bolak-balik ya. Ini menjadi sigma per N, ya, epsilonnya di bawah. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang Anda butuhin cuma ini, gitu ya, dan barisan yang bagian depan. Nah, gitu. Mudah-mudahan jadi jelas ya kenapa-kenapanya begitu. Nah, itu ya, jadi terbukti bahwa dia 0, maka kesimpulannya si XN ini adalah konvergen dalam peluang ke mu karena memenuhi definisi dari peluangnya. Oke. Nah, Ibu sampai sana dulu ya, anak-anak. Jadi nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita membuktikan pertama konvergen dalam peluang ini dengan contoh-contoh yang lain nih seperti di latihan ini. Nah, yang kedua, nanti kita juga akan bahas sifat-sifatnya. Jadi seperti biasalah ya, kalau kita misalnya punya suatu teorema pasti akan beranak kepada sifat-sifat apa aja yang dipenuhi. Jadi misalnya kalau dijumlahin konvergen juga enggak, kalau dikurangi konvergen juga enggak, kalau dikaliin konvergen enggak gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari sifat-sifatnya lebih lanjut ya. Oke, itu saja dulu anak-anak. Ibu mengingatkan ini masih ada 10 menit untuk anak-anak sekalian mengisi presensi yang sudah ada di Six begitu ya. Nah, hari ini Ibu cukupkan sekian. Silakan nanti kalian membaca di buku Hock and Craig berkaitan dengan konvergensi dalam peluang ya. Jadi baca dulu sekilas supaya ketika Ibu nerangin kalian tidak terlalu bingung begitu ya, rincian-rincian dari subbab materi yang Ibu berikan. Baik, itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga semangatnya dalam belajar. Jadi walaupun di sini nih udah mulai abstraknya, waduh ini udah banyak teorema, tapi tetap semangat ikuti prosesnya. Dan kalau bisa ya, itu tadi anak-anak mulai buka buku-buku Hock and Craig, latihan-latihan biasanya di exercise setiap subbab itu ada latihan. Nah, anak-anak mulai bisa mengabsen ya. Oh, ini pertanyaannya tipe begini-begini, dicicil. Ya, jadi walaupun biasanya Ibu nggak semua dibahas tuh, anak-anak ya. Barangkali cuma 1-3 itu kita dibahas di kelas, latihan-latihannya. Tapi ya sisanya cenderung kalian harus banyak latihan sendiri. Begitu ya. Oke, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.